Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir dalam kajian kali ini. Saya akan mencoba mengurai sebuah masalah yang kelihatannya sederhana tapi sungguh ruwet masalah ini, yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kalau kita melihat di berita-berita di base media yang ada, kenapa hal-hal yang berhubungan dengan kemungkaran, kesalahan itu selalu viral, sementara berita-berita yang berhubungan dengan kebenaran itu tidak banyak menarik perhatian umat manusia. Saya bisa memahami hal itu karena beberapa hal yang akan saya kemukakan dalam uraian saya kali ini. Yang pertama, saya hanya mengingatkan kepada Anda, siapapun yang punya kesempatan untuk memperhatikan video saya ini, bahwasanya apa yang dinamakan kebenaran itu pada dasarnya untuk diri kita sendiri, karena pada hari kita berbangkit maka kita akan otomatis dipertanyakan hal-hal yang berbau kebenaran itu, apakah selama hidup kita ini berada di atasnya. Peringatan ini disampaikan oleh Al-Quran. Demikian bunyinya, Anda bisa melembari dalam surat Al-Mursalat, surat ke-77 ayat 15. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang senantiasa menolak kebenaran, mendustakan kebenaran. Ini sampai 10 ayat disampaikan berulang-ulang, yaitu pada saat hari berbangkit celakalah mereka yang dalam hidupnya selalu menolak kepada kebenaran. Kenapa ini disampaikan? Supaya kita berhati-hati, karena pada hari berbangkit ini nanti kita dibagi menjadi 3 kelompok, katanya Quran. Di dalam surat Al-Waqiah, surat 56 ayat 7 ke bawah, itu disampaikan, dan pada hari berbangkit kamu akan dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah golongan kanan atau kelompok di sebelah kanan, maka alangkah mulianya golongan yang di sebelah kanan itu. Yang kedua adalah golongan di sebelah kiri, maka alangkah sengsaranya golongan di sebelah kiri itu tadi. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang paling dahulu beriman. Dahulu mungkin ini kelompok yang dekat dengan para nabi. Ya, mereka lah yang paling dahulu masuk di dalam surga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka peluang kita pada dasarnya di zaman seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam kelompok yang kanan,
Siapa kelompok yang kanan itu? Kelompok yang kanan itu yang selalu mencari kebenaran dan berusaha berada di atas jalan kebenaran, dan dia membela kebenaran itu pada setiap aktivitasnya. Mudah-mudahan Anda dan saya dimasukkan, dibangkitkan, dan digiring kepada kelompok kanan. Itu doa dari saya. Yang jadi masalah adalah untuk menuju ke sana itulah, kepada surga itu memang jalannya tidak lurus, akan tetapi jalan itu selalu terjal naik dan berbelok, berkelok-kelok. Makanya Al-Quran menyebutkan kata-kata ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu berilah aku bimbingan, petunjuk, agar supaya aku tetap istiqomah, nah, tegak berdiri di atas jalan kebenaran. Sebetulnya begitu, bukan tunjukkanlah aku jalan yang lurus, itu tidak tepat, karena dalam kehidupan tidak ada jalan yang lurus, yang ada adalah berbelok-belok dan berkelok-kelok. Nah, untuk mengkiati jalan yang berok naik dan berkelok itu tadi hanya satu sebetulnya kiatnya itu, yaitu sabar dan tawakal. Mudah-mudahan Anda dan saya termasuk istiqomah di atas jalan kebenaran itu. Jangan sampai masuk kelompok orang yang sesat atau yang dimurkai Allah, tapi masuk orang-orang yang dirahmati daripada orang-orang terdahulu. Orang-orang yang dimurkai Allah itu disinggung di dalam Al-Quran. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk kita bahwa tidak ada jalan kebenaran itu tadi. Telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Kebanyakan menolak. Suatu indikasi yang paling mudah adalah yang saya sampaikan dari YouTube ke YouTube itu adalah firman-firman Tuhan itu. Tapi berapa persen dari umat manusia itu? Tidak ada, sampai 0,001%-nya saja yang tertarik kepada ajakan itu tadi. Tapi begitu ada kemungkaran, hanya masalah sekecil apa, itu menjadi perhatian dan menjadi viral. Ini sebagai indikasi bahwa kebanyakan tidak suka pada kebenaran. Mudah-mudahan Anda yang bersama saya sekarang mendengarkan tausiah saya termasuk kelompok orang-orang yang tertarik pada kebenaran. Sabar dan tawakal. Nah, mengapa manusia sulit sekali untuk menerima kebenaran? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pada manusia itu ada fitrah bawaan yang berpasangan, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Telah aku tanamkan kepada diri manusia itu fitrah, kesenangan untuk fitrah untuk menolak kebenaran, dan fitrah untuk menerima kebenaran. Dan sungguh bahagialah orang yang memilih jalan kepada ketakwaan, kepada kebenaran, dan sungguh merugilah mereka yang mengambil jalan kepada kemungkaran. Itu fitrah pada diri Anda dan pada diri saya. Diingatkan oleh Allah, hati-hati. Nah, fitrah ini kalau kita tidak mencoba untuk memaksimalkan energi potensi kita untuk membina fitrah kepada ketakwaan, maka kemungkaran yang akan mengambil alih fitrah diri kita itu. Yang kedua, pada diri kita manusia ini ada hawa nafsu biologis yang menjanjikan kenikmatan yang nyata, sementara nafsu rohani tidak tampak
sekalipun menjanjikan kenikmatan, karena dianggap masih jauh dan belum nampak. Maka perjuangan kebenaran itu, sekalipun menawarkan janji-janji surga, akan tetapi sifatnya masih teoritis. Sementara pejuang-pejuang kemungkaran itu menunjukkan bukti-bukti yang nyata di depan mata, yang praktis, sekalipun ada ancaman-ancaman dari ilahi. Ini menjadi sebuah pertimbangan yang harus Anda pikirkan. Yang ketiga, manusia itu bersifat pragmatis. Pragmatis itu ya praktis sajalah kita ini. Apa adanya, sekalipun salah. Sementara kebenaran bersifat ideologis, masih ada di langit, sehingga masih perlu diperjuangkan. Apalagi untuk memperjuangkan kebenaranku diperlukan waktu yang panjang, sedangkan kebatilan itu dapat dinikmati sesaat. Ini sudah terbukti dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Yang berikutnya, manusia pada dasarnya sulit sekali untuk keluar dari sistem sosial. Kalau dia sudah dilingkir oleh kemungkaran, sulit untuk keluar karena dia sudah terikat. Dia punya fitrah sebagai fitrah ba'awan, yaitu masyarakat bersosial, sehingga keluar itu agak sulit. Sedangkan masuk pada sistem sosial lain, kebenaran itu memerlukan pengorbanan yang menyulitkan dirinya. Anda bisa melihat pada saat Nabi meminta hijrah, pendukungnya itu dari Mekah ke Madinah, itu hanya sekitar tidak sampai 100 orang itu yang mengikuti Nabi. Anda bisa melihat betapa beratnya untuk hijrah kepada kebenaran daripada kemungkaran. Karena apa? Karena pengorbanannya, harus ninggal keluarga, harus ninggal materi, harus ninggal sistem status sosial dan sebagainya. Itu yang jadi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi populasi masyarakat mayoritas mungkin 70-80% itu berpendidikan rendah, sehingga diajak berpikir secara rasional juga agak sulit, dan ekonomi pun mereka rendah, sehingga mereka memerlukan yang penting saya bisa makan, bisa bernaung. Akidah mereka akhirnya juga bisa dirusak oleh kepentingan-kepentingan sesaat, sehingga sulit sekali untuk dikasih pemahaman apa yang disebut dengan kebenaran ini tadi. Yang berikutnya, bagi mereka yang tahu kebenaran itu pun sulit untuk mempraktekannya karena adanya faktor eksternal yang kuat. Faktor eksternal itu satu contoh. Saya mempunyai sebuah konsep kebenaran, bagaimana membuat sistem pendidikan yang islami. Bukan pendidikan Islam, tapi pendidikan yang islami. Ini tadi, memadukan kepentingan-kepentingan kerohanian dan kepentingan-kepentingan fisik kehidupan sehari-hari. Saya punya ide itu, akan tetapi sulit untuk mewujudkan. Satu, akan berhadapan dengan sistem pendidikan nasional yang sudah dipaket. Yang kedua, saya berhadapan dengan isu eksternal, apa yang dinamakan memerlukan pengorbanan ekonomi. Yang ketiga, saya berhadapan dengan sistem sumber daya manusia yang mempunyai visi misi yang sejalan dengan apa yang saya idekan. Jadi berat seperti itu untuk mengangkat sebuah sistem kebenaran. Apalagi kalau kita melihat bahwa kebenaran dan kebatilan pada dasarnya di dalam alam itu silih berganti. Sebelum Nabi datang, para Nabi datang, kebatilan merajalela. Begitu Nabi datang,
yang dinamakan dengan Nabi Ibrahim menyampaikan tauhid kebenaran itu tadi, sudah tertoto masyarakatnya, habis gitu ditinggal oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun, masyarakat itu kembali kepada kebatilan. Sehingga Ka'bah yang harusnya menjadi tawaf bagi ketauhidan diisi dengan kebatilan, dengan berhala-berhala. Baru dibersihkan sekian ribu tahun oleh kenabian Nabi Muhammad. Dan sekarang pun relatif umat Islam juga telah dimasuki faham-faham yang ingin membelokkan tauhid itu kepada kemusyrikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebuah perjuangan yang begitu berat. Mungkin yang terakhir, yang keenam, memang ada skenario dari Allah bahwa Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepadanya setiap jiwa petunjuknya. Tetapi telah ditetapkan perkataan dariku, pasti akan aku penuhi jahanam, neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Masalahnya sudah ada konsep ilahi akan menciptakan jahanam yang bahan bakarnya itu adalah dari manusia ini dan pengisinya adalah manusia dan jin itu tadi. Ini sebuah konsepsi ilahi. Allah membuat skenario seperti itu. Sehingga kemungkinannya orang-orang yang tidak terpanggil kepada kebenaran memang termasuk orang-orang yang sudah terpilih untuk menjadi pengisi jahanam itu tadi. Sehingga mereka dalam hidupnya, mereka orang-orang yang selalu mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli bisu dan berada dalam gelap gulitanya kehidupan. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikan berada di atas jalan yang lurus. Nah, dengan demikian tadi, mudah-mudahan Anda dan saya termasuk yang dikehendaki Allah, yaitu untuk mendapatkan jalan-jalan yang benar, menerima kebenaran panggilan ilahi itu, sehingga kita berada di dalam Shiratal Mustaqimnya itu tadi, yaitu istiqomah di atas kebenaran. Sekarang masalahnya, dengan kondisi seperti itu, apakah kita kemudian berputus asa? Tidak. Kita tetap tidak boleh berputus asa sekalipun kemungkaran berada di sekitar kita. Justru ini harusnya dijadikan sebuah peluang bahwasanya kita bukan termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang banyak yang tidak tertarik kepada kebenaran tapi tertarik kepada kemungkaran. Oleh karena itu, kita senantiasa harus selalu menggaungkan, menyampaikan kebenaran ini kepada setiap individu. Kalau perlu kita membuat komunikasi intensif, baik secara pribadi maupun secara komunal, agar kebenaran itu tetap hidup di dalam hati manusia. Yang kedua, ya kita buat atraktan, memberi intensif. Apakah intensif itu tadi pengetahuan? Apakah intensif itu pendidikan bagi mereka yang mau menerima kebenaran? Dan segala usaha seperti apa yang saya sampaikan ini tidak ada lain dalam rangka mudah-mudahan kebenaran ini akan selalu berkibar dan selalu memancar di tengah-tengah masyarakat, sekalipun mungkin saya sudah tiada. Saya mengikuti firman-Nya di dalam surat Al-Balad, surat 90 ayat 17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, insya Allah,
dan saling berpesan untuk bersabar dan berpesan untuk berkasih sayang. Serta ayat berikutnya, mereka itulah orang-orang yang beriman dan berpesan saling berkasih sayang, itu adalah termasuk orang-orang golongan kanan. Jadi saya memanfaatkan firman ini supaya di yaumil akhir saya digiring, dimasukkan pada golongan kanan, yaitu di dalam hidup saya selalu memberikan nasihat-nasihat dan berpesan di dalam kebenaran itu. Hasilnya bukan urusan saya, aku kembalikan. Tawakal Allah, bertawakal, hanya itu jalanku untuk menuju keriduan Allah surgawi ilahi, yaitu bertawakal dan bersabar. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang terpanggil bersama saya di dalam kelompok golongan kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.